Kusman mendapat julukan ahli neraka oleh Rasulullah, padahal ia adalah salah satu sahabat Nabi yang ikut serta berjuang di perang Uhud. Kusman pun disebut sebagai orang yang munafik. Pada awalnya, Kusman tidak ingin ikut kaum muslim untuk perang Uhud, karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Keesokan harinya, kaum perempuan Bani Zafar datang dan mencela Kusman. "Hai, Kusman. Orang lain keluar ikut berperang, sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah. Apakah kau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu, karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Kusman tidak menjawab sepatah kata pun dan memilih menghindar. Namun perempuan-perempuan itu mengejar dan berkata lagi, "Sungguh, kau seperti perempuan. Kamu pergi untuk berperang, sedangkan engkau duduk-duduk nyaman di rumah." Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan, Kusman merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan. Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian, ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan muslim. Kusman mengambil barisan paling belakang, hingga berjalan sampai ke barisan paling depan, yang berposisi sebagai pelempar anak tombak. Kusman sendiri, dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Saat berperang, Kusman membuat takjub para kaum muslim. Semangat dan keberaniannya patut diacungi jempol. Setelah melemparkan tombak, Kusman mengayunkan pedangnya dan menghunus pihak lawan dengan ganas. Orang yang menyaksikan Kusman bertanya-tanya, mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang akan jadi ahli neraka? Bagi mereka, kesungguhan Kusman memerangi kaum Quraisy membuat pernyataan Rasulullah masih belum bisa dipercaya. Banyak tokoh yang terkenal kuat dan zalim dari kaum Quraisy, mampu dibunuh dan ditebas oleh Kusman. Tentu saja pengikut Rasulullah menjadi ragu bahwa ia akan menjadi ahli neraka. Kusman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat, dan menumbangkan siapa saja. Dalam telinganya masih terngiang kecaman dan celaan para wanita yang mengatakan ia seperti perempuan, hal itu masih membuat Kusman sakit hati. Tak hentinya Kusman mengincar kaum Quraisy untuk dibunuh, ia sangat lincah dan tak gentar. Sembari berperang, suara para perempuan itu masih saja terdengar oleh Kusman. Ia membabat musuh dengan amarah yang menyalakan semangatnya. Saat kaum Quraisy mulai berkurang, harta peperangan atau ghanimah ikut berjatuhan. Saat dirasa menang, kaum muslim memunguti ghanimah tersebut. Namun Kusman tidak tertarik dan tetap berperang, hingga pedangnya patah. Meskipun patah, Kusman masih bertahan hidup. Kusman menerima banyak luka berkat keberaniannya tersebut, banyak darah bersimbah di tubuhnya. Qatadah bin An-Nu'man mendekati Kusman dan memberi selamat pada Kusman, bahwa ia akan mendapat kesyahidan. Kusman berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang karena agama. Tapi, demi harga diriku." Kusman terdengar sangat lemah dan kesakitan, karena tidak tahan ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkan ke dadanya sendiri. Ia pun meninggal, karena bunuh diri. Maka benarlah kata Rasulullah bahwa Kusman adalah seorang ahli neraka. Demikianlah kisah tentang Kusman yang bertarung di medan perang, namun dia tidak mendapat kesyahidan bahkan dia adalah menjadi ahli neraka. Semoga video ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita dan juga semoga bermanfaat bagi semua.